Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus pencemaran sungai gara-gara gudang pestisida yang terbakar. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kebakaran gudang pestisida di Tangerang Selatan mengakibatkan pencemaran parah di Sungai Cisadane. 20 ton cairan pestisida terbakar dan mencemari air hingga radius 22 km lebih. Bahkan Sangat warga besar diminta sekali tidak gitu ya. beraktivitas seperti memancing karena bahaya pencemaran tersebut. Berikut segmen telusur kasus jejak pestisida cemari Cisadane oleh jurnalis Metro TV, Reida Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Tuh ya, jadi kan di sana karena pencemaran itu tadi kan di sungai gitu ya. Sungai kan banyak tuh organisme kayak misalnya mungkin ikan gitu ya. Nah, ikan itu kalau misalnya mengkonsumsi pestisida lalu ikannya dikonsumsi oleh manusia, maka itu bisa berpindah residu-residu pestisida tadi itu ke tubuh manusia dan itu yang sangat berbahaya sekali karena itu kan bahan kimia. Bayangin pestisida kan bisa membunuh tanaman kayak hama gitu. Itu bisa mati gitu ya. Apalagi kalau misalnya ke di apa ya, tubuh manusia gitu dikonsumsi misalnya itu mungkin bisa sangat berbahaya, bisa jadi kanker ataupun jadi penyakit-penyakit lainnya gitu karena sudah terkonsumsi gitu kan. Tuh ya, banyak yang mati juga tuh ya. Sungai Cisadane yang melewati Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang ini diduga tercemar karena sebuah gudang pestisida di kawasan Taman Tekno Kota Tangerang Selatan terbakar. Justru yang paling parah ini letaknya puluhan kilometer dari tempat kejadian. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana nasib para warga yang memanfaatkan Sungai Cisadane dalam kehidupan mereka sehari-hari? Ikuti penelusuran kami. Kebakaran gudang pestisida di Tangerang Selatan mengakibatkan pencemaran parah di Sungai Cisadane. 20 ton cairan pestisida terbakar dan mencemari air hingga radius 22 km lebih. Bahkan warga diminta tak beraktivitas seperti memancing karena bahaya pencemaran tersebut. Tim Metro TV menelusuri jejak pencemaran dari Taman Tekno, tempat pabrik pestisida terbakar di Tangerang Selatan, hingga Sungai Cisadane di sepanjang kota Tangerang. Ini pemirsa, sepertinya pabrik yang terbakar ini disebut-sebut ini adalah pabrik pestisida. Kalau kita lihat masih banyak bekas-bekas puing-puing kebakarannya, kemudian juga masih ada eskavator, bahkan juga masih dijaga oleh satpam. Nah, kita akan lihat karena pabrik ini disebut-sebut sebagai biang kerok tercemarnya Sungai Cisadane di Tangerang Selatan. Yang kalau kita lihat dari peta, sebenarnya lokasi sini dan sungai, aliran sungai ini sebenarnya cukup jauh, mungkin sekitar 300 sampai 500 meter. Tapi kita akan coba lihat di sekitar sini apakah memang langsung tersambung dengan sungai dan bagaimana kondisinya. Depan kita ke kanan aja. Jadi bukan di pinggir sungai gitu ya, tapi lumayan jauh sekitar setengah kilo, tapi bisa tercemar gitu Ini ya. pemirsa aliran Sungai Cisadane yang paling dekat dengan pabrik pestisida yang terbakar di hari Senin lalu. Kalau kami lihat warnanya coklat, tenang, tidak ada aktivitas karena memang kebetulan juga jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga, kemudian tidak ada bau-bau yang mengganggu. Nah, mungkin yang paling berdampak, kita akan coba cek aliran sungai ini ke hulu dan juga hilirnya. Kami melanjutkan perjalanan ke Sungai Cisadane yang letaknya kurang lebih 28 km dari lokasi kebakaran. Pemirsa, ini adalah aliran Sungai Cisadane yang ada di Kota Tangerang. Kalau kami lihat kondisinya ini banyak sekali ikan sapu-sapu yang mati dan sepertinya matinya sudah cukup lama karena bau amis ini sangat kuat di tepi Sungai Cisadane. Ini bahkan ada juga yang di balik-balik semak-semak. Jumlahnya mungkin kalau kami total lebih dari 10, sekitar 20-an ikan. Ini kondisinya pemirsa, kalau kita lihat, kita coba lihat baliknya. Nah, sudah membusuk. Berarti ini bisa diambil kesimpulan mungkin ikan-ikan sapu ini matinya sudah lebih dari 1 hari. Padahal ikan sapu-sapu ini merupakan salah satu jenis ikan yang kuat untuk hidup di sungai yang bahkan tercemar sekalipun. Nah, kalau kami lihat, Jadi bahaya banget ya, ikan yang paling tahan sekalipun dengan pencemaran lingkungan itu bisa mati gara-gara apa ya, masalah pestisida seperti ini. Berarti kan udah sangat berbahaya. Ikan yang paling kuat aja mati gitu ya. Apalagi dengan ikan-ikan ataupun tumbuhan yang ada di sekitar
sungai tadi gitu. Apalagi kalau misalnya dikonsumsi oleh manusia, mungkin dosisnya itu bisa berbahaya gitu ya, sampai bisa meracuni tubuh manusia gitu ya ketika dikonsumsi gitu. Makanya harus berhati-hati dengan lingkungan yang sudah tercemar seperti ini. Untuk ditangkap melalui lensa kamera pemirsa, tapi kalau bisa saya jelaskan, kondisinya itu seperti ada semacam limbah berwarna coklat. Mungkin hampir seperti kalau Anda tahu seperti ada tumpahan minyak, tapi ini bukan tumpahan minyak. Bisa jadi ini adalah pestisida atau zat beracun yang menyebabkan ikan sapu-sapu ini mati. Kemudian kami juga lihat tidak ada warga yang memancing. Biasanya ada, memang sudah dilarang oleh Dinas Lingkungan Hidup karena aliran Sungai Cisadane ini diduga ini terkena limbah dari pabrik yang tadi sempat kita lihat di kawasan Taman Tekno. Nah, kemudian ya, memang harus ada pengecekan lagi sih sama kualitas airnya gitu. Jadi untuk melihat seberapa besar pencemarannya gitu. Jadi kan ada dosisnya, misalnya pencemaran apa, dan akhirnya bisa dideteksi apakah ini seberapa lama gitu, dan akhirnya bisa diinformasikan ke warga juga, karena kan mungkin warga yang bergantung kepada sungai ini itu juga ingin mungkin memancing, ingin memanfaatkan sungai dan sebagainya gitu. Jadi penting juga untuk adanya pengukuran gitu dan penanganan kalau ada pencemaran begini, gimana caranya untuk mengurangi toksisitas dari pencemaran lingkungan tersebut gitu. Mungkin dikasih bahan kimia tertentu sehingga bisa mengurangi dampak pencemaran tadi gitu ya. Jadi harus ada upaya-upaya itu supaya bisa mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari pestisida. baunya sendiri di sini memang tidak tercium ada bau zat kimia, tapi bau amis ini lebih kuat, kemudian bau busuk juga lebih kuat. Kemungkinan karena ada banyak ikan-ikan yang mati dan tampaknya tidak dikumpulkan menjadi satu ataupun tidak dibuang. Nah, yang masih menjadi pertanyaannya bagaimana dengan warga sekitar yang memanfaatkan Sungai Cisadane dalam kehidupan mereka sehari-hari. Warga Tangerang Raya mengeluhkan air PDAM yang berbau dan seperti tercampur minyak. Bahkan mereka tak berani mengkonsumsi air PDAM lantaran takut berbahaya bagi kesehatan. Sempat mati pagi itu, tapi nggak tahu apa dari malam apa nggak tahu. Udah saya tahunya pagi mati. Terus sekitar jam 9 keluar agak kecil. Sekitar jam 9-an tuh kecil keluarnya. Terus udah agak siang baru agak normal ya. Untuk air sendiri sudah bisa dikonsumsi atau belum? Apanya tuh? Airnya dibuat masak atau buat? Belum. Belum berani ya? Iya. Yang ibu pakai apa jadi bu airnya bu? Buat apa jadinya? Jadi cuma buat mandi sama itu aja, cuci piring, cuci perabot gitu. Kan ngebuat khawatir juga kalau misalnya tadi kan air tercemar terus kita konsumsi nanti bisa beracun. Kalau misalnya di pemakaian luar mungkin nggak terlalu menempel ataupun tidak terlalu lama gitu, nggak terserap tubuh. Jadi ya tadi untuk pemakaian luar saja gitu kan, itu yang sebagai tindakan preventif dari warga yang masih khawatir dengan kualitas airnya. Kan tanpa sebab. Pasalnya, Sungai Cisadane yang menjadi sumber air baku utama yang digunakan untuk bahan air bersih. Meski Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Dodi Effendi menyebut kalau distribusi air kepada masyarakat mulai dibuka secara bertahap, usai hasil laboratorium menyatakan kualitas air mulai memenuhi standar. Meski ia membenarkan pihaknya sempat menghentikan distribusi air bersih kepada warga Kota Tangerang pada Senin malam, pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 5 pagi. Namun setelah itu ia memastikan kalau air aman untuk dikonsumsi dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Air sementara kita tutup secara bertahap. Air terus didistribusikan oleh bendung, dibuang ke juga dibuka dan sampai jam 5 pagi lah kurang lebih sudah normal kembali. Tapi hari ini sudah aman Pak? Alhamdulillah tadi saya dapat informasi dari tim PDAM jam 5 pagi itu sudah mulai produksi normal. Tapi itu tak berarti masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas di tepi Sungai Cisadane seperti biasa. Pihak kepolisian melakukan patroli dan menghimbau agar masyarakat tak mengkonsumsi ikan dari Sungai Cisadane sementara aktivitasnya waktu. Tuh ya. Tentunya yang di sepanjang aliran Sungai Cisadane ya harus monitoring, melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Misalkan
tidak memakan ikan ya atau bangkai ikan yang mungkin tercemar dengan zat kimia maupun menggunakan air yang masih dalam tercemar. Sementara pemerintah Kota Tangerang Selatan turun tangan melakukan susur sungai dan menabur karbon aktif untuk menekan pencemaran Sungai Cisadane dan Jalitrek. Pemkot Tangsel juga menyiagakan dinas kesehatan serta puskesmas untuk menangani warga yang terkena racun akibat dampak zat kimia pestisida. Sementara tingkat pencemaran diperkirakan baru keluar dalam 14 hari kerja. Untuk langkah awal, langkah cepat, sambil kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, mudah-mudahan ada chemical atau alat seperti apa untuk bantu menetralisir. Jadi ini bukan pertama dan terakhir, ini akan kita lakukan secara bertahap supaya kualitas air, kualitas lingkungan hidup kita juga semakin baik lagi seperti itu. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas pencemaran yang merugikan warga Tangerang Raya ini? Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Durofik meninjau gudang pestisida yang terbakar di Taman Tekno, Kota Tangerang Selatan. Ternyata gudang tersebut tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Hal ini merupakan kesalahan fatal, apalagi produk yang dihasilkan adalah bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Ya, jadi emang harus memenuhi syarat kalau misalnya kalian tuh punya produk-produk yang tadi bisa berbahaya atau mencemari lingkungan, supaya tadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Misalnya kayak kita limbah tadi itu mungkin ada pengolahannya, ada penahanannya, sehingga sebelum bisa dilepas itu sudah diolah terlebih dahulu, sehingga pencemarannya itu bisa diminimalisir. Misalnya tadi kalau misalnya langsung dilepas ke sungai gitu, itu bisa sangat berbahaya kan. Tapi kalau misalnya diolah dulu, dikasih bahan kimia dulu, dinetralkan dulu gitu ya, itu zat racunnya itu bisa dikurangi, sehingga ketika dilepaskan di lingkungan mampu menerima racun tadi gitu ya, limbah tadi gitu yang sudah dinetralisir gitu ya. Jadi itu tanggung jawab dari pengusaha tersebut untuk meminimalisir atau memitigasi pencemaran lingkungan gitu ya. Itu yang harus terpenuhi. Kalau misalnya nggak terpenuhi, harusnya bisa ditunda dulu gitu ya, mestinya ditahan dulu izinnya sehingga mereka tuh melaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Jadi sama, tidak boleh pandang bulu, maka setiap yang melakukan pencemaran wajib bertanggung jawab. Ada pasal 87 dan pasal 90 yang mengharuskan saya untuk melakukan gugatan pemerintah terhadap pencemaran yang dilakukan. Indikasi yang disampaikan oleh tim itu pencemarannya sudah relatif jauh mengalir di sepanjang sungai ini. Kami akan berkoordinasi intensif dengan Polresta Tangerang Selatan untuk mengambil langkah-langkah penyelidikan dalam rangka membangun pasal 98 dan ayat 1 ayat 2. Tentu di bawah koordinasi Polri kita akan saling mengisi. Bila mana nanti diperlukan dukungan ahli dan lain-lain, kami akan support sepenuhnya. Untuk perdata, maka kami akan layangkan dalam waktu yang secepat-cepatnya setelah dilakukan kajian ahli, pengambilan sampel berbagai parameter yang mungkin tidak bisa cepat ya. Biasanya sampai 3 minggu untuk memotong ikan, kemudian menganalisa detil gitu, seberapa jauh kemudian kelalaian itu menimbulkan kerusakan ambien di Sungai Cisadane dan sungai sekitarnya. Jadi apalagi namanya sungai gitu, sungai kan mengalir ya, itu mungkin gara-gara di satu titik itu masih tercemar gitu, itu bisa mengalir jauh sampai berpuluh-puluh kilometer dari tempat pencemarannya. Nah ini yang sangat berbahaya gitu, sejauh apa gitu pencemaran itu bisa terjadi. Nanti kan itu yang akan lihat dampaknya itu bisa mungkin minimal kayak ratusan juta, mungkin sampai miliaran, karena yang harusnya bisa dipakai, bisa untuk mancing gitu ya, bisa dimanfaatkan, akhirnya tidak bisa gara-gara masalah pencemaran seperti ini. Jadi kerugiannya itu bisa sangat besar, dan dari perusahaan ini harus kayak tanggung jawab gitu, kayak misalnya mengkompensasi atau caranya menetralisir racun yang sudah tercemar, itu yang harus mereka lakukan sebagai tanggung jawab mereka yang sudah mencemari lingkungan tersebut gitu ya. Karena ada pabriknya, mereka memproduksi tapi tidak memitigasi kerusakan yang mungkin terjadi seperti kebakaran ataupun pencemaran lingkungan gara-gara zat kimia di pestisida tersebut gitu ya. Jadi perusahaan ini punya tanggung jawab untuk mengatasi masalah seperti itu juga gitu ya. Sungai Cisadane perlu segera ditindaklanjuti. Inilah saatnya negara hadir melindungi masyarakat dengan menindak tegas dalang dibalik rusaknya kualitas air Cisadane.
Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Metro TV. Ya, jadi dia mungkin bisa kita pelajari tentang ini pencemaran sungai gara-gara kebakaran gudang pestisida. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.